Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini gua nggak ngomongin salah satu token secara spesifik. Gua pengen diskusi aja, ngomongin tentang kripto secara general. Yes, seperti yang kita tahu memang hari ini bukan hari yang bagus ya untuk ngomongin kripto. Gua tahu itu, cuma gua kayak nggak bisa ini aja, nggak bisa ninggalin aja. Artinya gua nggak mau ngomongin kripto pada saat senang aja gitu loh. Jadi pada saat momen-momen seperti ini pun juga gua pengen tetap ngomongin gitu. Jadi suka duka ya memang inilah risiko terjun di cryptocurrency gitu. Apapun itu, naik turun, we will take it man. Iya kan? Mau gimana lagi? It is what it is. Tentunya memang hari ini akan menjadi hari yang monumental dalam hal negatif pastinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa agresi militer dari Rusia ke Ukraine memang udah pecah gitu kan. Jadi ini bukan food lagi. Ini sebenarnya udah terjadi gitu. Dan efeknya sangat-sangat masif. Nggak cuma ke cryptocurrency sebenarnya. Stok dan yang lainnya pun terkena imbasnya. Dan untuk waktu sekarang pada saat video yang dibikin, the global crypto market cap ini sekarang berada di angka 1,6 triliun US dollar. Ini pun udah ada kenaikan sedikit yang tadinya 1,5. Untuk sekarang dalam waktu atau dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 8,26%. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin pun sekarang jatuh ke angka 35.000 sekian US dollar. Kemudian untuk Ethereum ini jatuh ke angka 2.400-an US dollar. Jadi untuk Bitcoin sendiri di hari ini harga terendahnya ada di 34.400-an sekian US dollar. Kemudian setelah menyentuh angka ini sempat ada reversal dan pun sekarang lebih terkesan sideways. Tentunya nggak ada yang tahu untuk sekarang. Nggak akan ada yang tahu ini nanti akan kedepannya seperti apa. Karena ini sampai sekarang udah nggak ada kepastian lagi ke depannya gitu. Malah pun juga banyak orang yang berpendapat malah justru akan turun ke angka 30 ribuan atau sampai angka 29 ribuan. Jadi banyak yang memprediksi ke arah sana. Pun juga ini terjadi dengan Ethereum ya. Setelah jatuh ke angka ini di angka terendahnya di hari ini 2300-an, dia sempat reversal sedikit dan untuk sekarang pun sebenarnya alurnya terkesan sama, terkesan sideways dan of course kita masih nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Dan kemudian kalau kita ngomongin global cryptocurrency chart atau total cryptocurrency market cap, jadi ini memang ada di titik ini ya, yang kemarin sempat jatuh, kemudian ada reversal di sini dan sekarang jatuh lagi. Jadi ATH-nya ada di sekitar pertengahan November sebenarnya, tanggal 10-11 November tahun lalu, dan itu hampir mencapai 3 triliun US dollar saat itu market cap-nya. Dan setelah itu memang mengalami penurunan sampai terakhir kemarin, dan kemarin sempat ada reversal kan sampai sekitar hampir 2 triliunan dan sekarang jatuh lagi. Dan kita selalu berharap semoga kalau misalkan toh jatuh ya sampai titik support yang sebelumnya ya kan. Habis itu silahkan sideways, it's okay. Kita harapannya seperti itu sampai menunggu momentum dan akhirnya nanti reversal ya kan. Cuma itu tadi, ketidakpastian itu yang menjadi sangat-sangat mengkhawatirkan di sini jadinya. Tentunya dengan adanya peristiwa ini, krisis di Ukraine bisa dikatakan seperti itu ya. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya anjlok setelah Rusia meluncurkan serangan militer. Nah, ini di salah satu artikel pun juga dikatakan bahwa Bitcoin merosot ke level terendah pada masa 1 bulan pada hari Kamis setelah pasukan Rusia menembakkan rudal ke beberapa kota di Ukraine dan mendaratkan pasukan di pantainya, memicu penjualan aset. Jadi Bitcoin turun sekitar 7,9% menjadi 34 ribuan, terendah sejak 24 Januari yang lalu, dan terakhir diperdagangkan turun 4,5%. Koin yang lebih kecil yang biasanya bergerak bersama-sama dengan Bitcoin juga pastinya akan turun, dengan Ethereum kehilangan sebanyak 10,8%. Dan lebih dari 150 miliar US dollar telah dihapus, telah keluar ya, telah diambil dari seluruh pasar cryptocurrency dalam 24 jam terakhir. Itu menurut data Coin Market Cap. Dan di sini pun juga ada dituliskan sanksi Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya akan menjatuhkan sanksi berat pada Rusia setelah serangan itu, kata Presiden Amerika Serikat
Joe Biden. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga menjanjikan sanksi keuangan terberat yang pernah disatukan blok tersebut. Saham global dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat merosot, sementara dolar, emas, dan harga minyak meroket lebih tinggi karena investor berebut aset safe haven yang dirasakan. Saham Eropa jatuh sebesar 2,6%. Dan ini poin penting ya teman-teman. Semua hal cenderung berkorelasi dalam krisis dan kami mengharapkan hal serupa di sini. Jadi kemungkinan hal lebih buruk akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Semua pendukung cryptocurrency mengatakan Bitcoin bertindak sebagai tempat berlindung yang aman dari ketegangan geopolitik. Ia sering bergerak bersama-sama dengan aset berisiko lainnya. Penurunan pada hari Kamis mengambil kerugian sejak mencapai rekor 69.000 US dollar pada November melewati 50%. Oke, jadi ini adalah salah satu artikel yang gue ambil dari Euronews.next untuk atau tentang cryptocurrency hari ini. Jadi secara umum untuk kripto, masing-masing orang punya pandangannya masing-masing dalam waktu sekarang. Contoh, ada orang yang ingin mengamankan asetnya walaupun itu dalam keadaan minus. Ada orang yang membiarkan asetnya walaupun tahu ke depannya nggak ada kepastian dan dia akan siap tanggung resiko apapun itu. Dan ada juga orang yang melihat ini adalah sebagai buying opportunity. Pada saat yang lain fear, kita harus greedy. Ada orang yang seperti itu. Dan tentunya orang-orang ini berpikir bahwa keuntungan nggak mungkin juga akan didapat dalam waktu dekat gitu loh, dalam minggu depan atau bulan depan. Jadi keuntungan ini kemungkinan gitu kan bisa didapat di waktu mendatang. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun ke depan, atau mungkin 3 tahun ke depan. Karena masih banyak orang yang percaya bahwa cryptocurrency is the future, atau cryptocurrency adalah masa depan. Banyak orang yang percaya bahwa di saat ini, siapapun yang masuk ke kripto, kita masih early, kita masih awal. Karena pandangan cryptocurrency itu nggak cuma 1-2 tahun ke depan, namun juga sampai mungkin 2030, 2040, bahkan 2050. Contoh, misalkan ini di waktu ini di tahun 2019 ya kan, pada saat itu ini menjadi ATH-nya, dan pada saat jatuh secara global cryptocurrency, tentunya gue waktu itu belum ada di kripto, tapi ini bisa gue pastikan pada saat jatuh ke sini, come on, pasti sangat banyak food yang bertebaran, pasti. Karena market cap waktu itu di ATH-nya di 2019 awal itu sekitar 829 miliar US dollar. Kemudian jatuh di titik rendahnya sekitar 100-an miliar US dollar. Ya kan, jatuhnya udah jatuh parah. Namun memang bukan dalam waktu yang sekejap langsung nge-pump. Ini pun juga butuh waktu yang lumayan lama, yaitu di tahun sekitar 2020-an. Itu pun 2020 akhir. Dan akhirnya nge-pump lebih tinggi lagi ya ke angka lebih dari 2 triliun US dollar. Itu pun juga di tahun 2021. Akhirnya juga jatuh lagi di sini. Pasti juga banyak food di situ, dan akhirnya naik lagi lebih tinggi ke hampir 3 triliun. Dan kita sekarang untuk saat ini ada di masa waktu itu. Ini tinggal persepsi kita melihat ini sebagai apa gitu. Ya kan? Tentu masing-masing orang pasti punya persepsinya masing-masing ya, kayak tadi yang gue sebutkan tadi ya. Jadi idenya adalah ini tergantung keyakinan kita yakin cryptocurrency itu mau sampai kapan ya kan, mau sampai tahun depan kah, atau mungkin sampai puluhan tahun ke depan gitu. Jujur, seriously, walaupun gue pakai uang dingin, tetap aja melihat seperti ini ya manusiawi, tetap mikir ya kan, karena ya sedingin-dinginnya uang kita nyarinya pakai keringat juga gitu. Jadi tetap mikir, cuma pada akhirnya ya kita kembalikan ke keyakinan masing-masing. Jadi inti dari kesimpulan yang gue omongin dari depan itu, ketika misalkan kita para trader pemula yang baru masuk di cryptocurrency, jadi mindset kita tuh harus benar-benar di set. Kita bermain kripto mau sampai berapa lama, sampai tahun depan atau sampai waktu yang jangka panjang gitu loh. Artinya untuk sekarang memang ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kalau misalkan untuk para holder yang udah kadung minus gitu kan, gue serius, kalau kayak gue nih, gue mending stay away from the chart, stay away from the Twitter,
Karena ketika melihat market yang seperti ini, seriously ini bukan sesuatu yang hal baik untuk dilihat, karena of course ini akan irritating psikologi kita gitu loh. Kita akan jadi mudah emosi gitu kan. Pokoknya harus jauh-jauh dari benda tajam gitu kan. Benarkan mindset, atur lagi emosi. Kita akan selalu berharap bahwa kedepannya ini akan lebih baik, akan terrecover. Kita juga selalu berharap ketegangan Rusia dan Ukraine akan segera melunak dan pelan-pelan akan recover. Tentunya seperti itu. Sekali lagi ya, suka duka gua nggak akan ninggalin, gua tetap akan ngomongin, karena gua nggak mau cuma ada di senengnya doang. Di saat seperti ini gua tetap akan juga ngomongin sesuatu yang mungkin ya apa yang terjadi di hari-hari ini gitu loh. Untuk kalian yang dengerin cuap-cuap gua, mau berkomentar di bawah, gua seriously hargai itu, really appreciate that. So guys, thank you yang udah nonton ya, terima kasih banyak loh, seriously. Walaupun ini bukan konten yang pas gitu kan, cuma well, we will see ke depannya guys. Oke, jadi dari gua cukup sekian. Jangan pernah bosan untuk nonton video selanjutnya ya. Thank you loh. So, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Untuk kali ini memang agak janggal ketika gua ngomongin don't forget to take a profit ya. Jadi well, kita skip aja yang dulu itu. Bye guys.